Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali mendapatkan peningkatan sebesar 1,43%, dengan total market cap mencapai 2,06 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin kembali di atas 43.000 ya. Dimana kemarin sedikit bikin deg-degan ya. Dia kemarin close di 42 ribuan ya. Dan kita bisa lihat cukup banyak yang ngerasa, jangan-jangan ini bull trap ya. Tetapi kita bisa lihat tertahan oleh Fibonacci pada kemarin ya. Lebih tepatnya close pada jam 7 tadi pagi ya. Nah, kita bisa lihat sekarang secara overall mungkin akan menuju ke sideways dan mungkin jadi PR besarnya adalah MA20 di daily begitu. Nah, tapi untuk detailnya nanti kita akan bahas di belakang. For now, kita akan lihat kurang lebih market seperti apa. Kita bisa lihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir peningkatan sebesar 0,88%, Ethereum sebesar 1,45%, BNB 1,66%, dan selanjutnya. Jadi rata-rata cukup hijau ya, not bad. Dan ini sekali lagi mengingatkan bahwa cryptocurrency market masih sangat terpengaruh sekali dengan Bitcoin. Apabila Bitcoin turun, ya kecenderungannya yang lain akan ikut turun. Dan seperti gue bilang juga, apalagi sedang dalam masa-masa di bawah bull support band, ya, seringkali altcoins akan sulit untuk bisa parabolic move. Gitu. Karena kenapa? Ya karena orang akan cenderung melihat market crypto ya bearish kalau di bawah dari bull support band. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran overallnya dan kita sebentar lagi akan masuk ke newsnya. Oke, dan kita masuk ke beritanya di mana kita bisa lihat ini adalah berita yang bagus untuk para investor Dogecoin. Karena kenapa? Elon Musk menerima pembayaran merge Tesla dengan Dogecoin. Ya, kita masuk ke beritanya. Jadi Elon Musk menjadikan Dogecoin sebagai salah satu alat pembayaran yang diterima oleh Tesla Incorporated. Dan ini menjadi kabar baik untuk para investor cryptocurrency ini gitu tentunya yang bergambar anjing yaitu Dogecoin ya. Nah, terbaru Elon Musk mengumumkan merchandise Tesla sudah bisa dibeli dengan menggunakan Dogecoin. Jadi dibilang apa? Ini direct quote ya. Tesla merge buyable with Dogecoin. Tulisnya dalam akun Twitter resminya Jumat lalu alias benar-benar literally kemarin ya. Dan apa saja yang bisa dibeli? Yang pertama adalah kepala ikat pinggang yang diberi nama Giga Tesla belt buckle yang dihargakan sebesar 835 Dogecoin. Selanjutnya peluit yang diberi nama Cyber Whistle dengan harga 300 Dogecoin. Dan motor listrik untuk anak yang diberi nama Cyber Quad for kids yang seharga 12.000 lebih 20 Dogecoin. Ya. Berkat pengumuman ini, harga, ini salah ya, saham bukan saham ya, Dogecoin adalah, cryptocurrency, naik sebesar 20% kurang lebih. Nah, di berita ini, waktu dia tulis 0,198 ya, kalau kita lihat, tertingginya sempat di 0,2, berapa ini ya, 0,21, ya, jadi bahkan lebih tinggi lagi. Jadi artinya apa guys? Artinya bisa dibilang, Dogecoin ada lagi demand tambahannya ya. Karena Tesla sekarang menerima pembayaran dengan Dogecoin. Dan seandainya itu juga ke depannya setahu gue ada rencana dari Elon Musk ini untuk crowdfunding menggunakan dengan Dogecoin. Atau lebih tepatnya pendanaan nanti ya. Pendanaan roket dia yang akan diberi nama Doge One itu akan menggunakan Dogecoin. Nah otomatis dengan peluncuran itu kemungkinan besar Dogecoin akan lanjut lagi naik. Gitu ya. Jadi beritanya kurang lebih seperti ini. Dan mumpung kita sedang bahas mengenai ya Dogecoin ya, kita sekalian saja teknik analisisnya. Dimana kita bisa lihat kemarin, atau bukan cuma kemarin sebenarnya, dalam beberapa hari terakhir ya, Dogecoin sudah mulai ada kemungkinan bisa reversal, gitu ya, ada kemungkinan bisa reversal. Jadi dia mulai menembus, walaupun hanya week saja, dia mulai menembus di sini lower high ya. Nah, apakah mungkin ini bisa reversal atau enggak? Belum benar-benar terkonfirmasi ya, masih baru ada pertanda tetapi belum terkonfirmasi. Nah, yang harus dilakukan Dogecoin supaya bisa mulai naik lagi adalah apa? Seperti biasa ya, membuat higher high dan higher low. For now, baru week ya. Nah, yang paling bagus apa? Minimal dia bisa mempertahankan MA50 di sini. Lebih bagus lagi, ya naikkan dia terpantul nggak apa-apa, tapi bisa lanjut lagi ke atas. Kalau bisa sampai retest 200 dan mungkin ke reject nggak apa-apa lah ya. Nah, setelah dari situ, kalau bisa ada golden cross dari MA20 dan 50. Nah, setelah dari situ kita bisa mulai pertimbangkan untuk beli di MA20 atau pantulan di MA20 di daily gitu ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, Dogecoin mungkin sekarang masih masuknya ke meme coins ya. Tetapi seperti yang kita lihat perkembangannya, dia mulai ada roadmap
dan dia mulai ada kegunaan di luar dari sekedar meme coin saja. Jadi ya, we'll never know. Mungkin saja dia bisa benar-benar berubah menjadi satu koin yang jelas tujuannya buat apa. Gitu. Dan ya selain itu yang unik juga dari Dogecoin adalah dia sangat disukai oleh Elon Musk ya. Dan kita tahu Elon Musk tentunya punya influence yang cukup besar terhadap markets ya, kripto maupun yang lain-lain. Karena dia adalah basically the richest guy in the world gitu ya. Jadi gue saranin sebelum kalian invest seperti biasa ya, cek dulu fundamentalnya. Kalau kalian suka, kalian oke dengan semua resikonya, ya silakan kalian boleh invest gitu ya. Jadi gue ulangin, kondisi terbaik buat Dogecoin itu apabila dia bisa ya antara konsolidasi di sini dan mulai retest MA 200 gitu ya, atau ya oke lah mungkin dia turun dulu ke 50 terpantul ya, lalu terjadi golden cross di sini. Nah, baru kita tunggu pantulan di MA 20. Itu buat yang konservatif ya, buat yang konservatif. Tapi buat kalian yang lebih agresif ya seperti biasa bisa pindah ke 4 hourly chart. Nah, di 4 hourly chart kita bisa lihat dia sedang menunggu adanya golden cross dari MA 20 dan MA 200. Nah, buat kalian yang lebih suka resiko lebih tinggi ya, bisa saja kalian masuk apabila dia sudah terpantul di MA 20 yang otomatis sudah golden cross ini. Ya, jadi gue ulangin, buat yang lebih konservatif bisa tunggu sampai ada golden cross di MA 50 di sini, harga udah sempat naik dulu dan terpantul di situ. Itu buat yang konservatif. Buat yang lebih agresif, boleh aja pindah ke H4 ya dan beli di pantulan MA 20 di 4 hourly chart yang tentunya sudah golden cross dengan MA 200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teknik analisis dari Dogecoin. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Bitcoin lagi, di mana kita bisa lihat ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di depan sedikit, dia berhasil ketahan oleh Fibonacci support di sini. Nah, tinggal pertanyaannya apa? Apakah dia bisa menaklukkan MA 20 atau tidak? Gitu. Karena di sini kita bisa lihat cukup bikin bikin mental jatuh juga ya, karena dia belum kena aja udah mulai turun lagi. Nah, semoga ya dengan dia ada koreksi ada koreksi di sini, dia bisa menemukan momentum yang cukup untuk bisa lanjut bahkan menembus MA 20 ya. Jadi PR terberat dan terbesar untuk BTC dalam beberapa hari ke depan adalah apakah dia bisa close di atas MA 20 atau tidak ya. Kalau dia bisa tembus itu dulu, that's really good for Bitcoin. Karena kita lihat terakhir dia retest MA 20 itu sudah cukup lama ya. Terakhir itu di sini di 31 Desember. Sudah ya kurang lebih setengah bulan ya. Dan setelah itu ya basically kita lihat drop ya. Nah, jadi ini sangat penting menurut gua kalau sampai dia bisa menaklukkan MA 20 ya. Jadi for now gua pribadi sih belum ada tambahan lagi posisi. Tapi seperti yang kalian tahu sudah ada beberapa posisi di bawah gua ya di 40.000 dan lain-lain. Tapi for now kita bisa lihat ini masih belum terjadi konfirmasi yang lebih jelas apakah dia melanjut ke atas atau tidak gitu. Nah, yang sebaiknya tidak dilakukan oleh BTC adalah apa? Mulai lagi ke daerah sini atau dia tembus wick di sini apalagi ya. Kalau tembus sini ya sudah hancur-hancuran gitu ya. Intinya jangan sampai dia membuat lower low. Kalau dia bisa mempertahankan lower high, that's okay. Ya, sama seperti itu. Atau minimal dia sideways di sini ya, that's okay. Yang really bad kalau sampai seperti di sini ya. Dia mau naik tapi dipukul turun dan kapitulasi. That's the worst that can happen to Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan sekali lagi gue ingatkan DCWT bukanlah sinyal, bukanlah financial advice. Ini semua adalah edukasi dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk baca charts. Oke, dan selanjutnya Atom. Kita bisa lihat Atom kemarin lebih tepatnya gini, kemarin lusa dia ngedip. Tetapi berita bagusnya apa? Kemarin dia langsung recover dan basically sedikit menengulf candle sebelumnya ya. That's really good. Nah, sekarang pertanyaan apakah dalam hari ini dia bisa close di atas dari wick ini. Kalau bisa, that's really bullish. Tapi for now, it's okay lah. It's quite okay. Karena technically speaking, dia ini close-nya lebih tinggi dibandingkan di sini. Ya, jadi, technically dia dia menembus high sebelumnya, alias dia membuat higher high. Tapi tipis, jadi not really, ya maksudnya okay, tapi nggak extremely good juga. Gitu. Nah, untuk lebih bagus lagi, Atom kalau bisa close-nya di atas dari wick di sini. Ya, kalau bisa seperti itu, ini benar-benar menunjukkan terhadap markets bahwa Atom secara momentum cukup kuat untuk lanjut ke atas. Ya. Nah, kalau untuk buy limit kurang lebih mirip-mirip ya. Untuk Atom, buat yang konservatif di MA 20 ya, bersabar. Atau buat kalian yang lebih agresif, bisa saja masuk ke 4 hourly chart. Nah, di 4 hourly chart, kita bisa aja beli antara dua, pantulan MA 20 atau 50. 20 buat yang lebih agresif lagi,
Kalau 50 buat yang ya agresif aja gitu ya kesannya. Nah, buat yang request angkanya berapa, gue bacain. Kalau buat MA20 di 4 hourly chartnya itu di $39,47. Dan kalau di MA50 itu 38,48 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi ingat harus buka chart karena pasti akan berubah angkanya ya, apalagi di 4 hourly. Ya, apalagi di 4 hourly ya. Dan selanjutnya kita masuk ke daily juga tadi gue kelewat MA20-nya itu di 36,15. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan PR-nya seperti tadi gue bilang ya, kalau bisa dia close di atas dari wick sini, yaitu di sekitar $42 ya. Oke, dan selanjutnya Cardano. Kita bisa lihat lagi-lagi Cardano ketahan oleh MA20 di sini. Dan kalau kita lihat hari ini sepertinya sedikit turun ya. Tetapi ya baik lagi, ini baru mulai, masih ada 20 jam lagi. Jadi kita harus lihat apakah Cardano berhasil menaklukkan MA20 atau tidak gitu ya. Kalau bisa sekalian MA20 dan MA50 bersamaan. Karena seperti yang gue bilang, gue pribadi belum akan nambah posisi lagi Cardano apabila Cardano belum berhasil menaklukkan MA50 dan 20 gitu. Dan bukan cuma sampai situ, menaklukkan dan menjadikan MA20 dan 50 sebagai support. Karena kenapa? Ya seringkali kalau belum terkonfirmasi gitu ya. Kita paksain misalnya di sini nih. Wah, udah beli nih. Wah, oke, udah tembus, beli. Ujungnya apa? Seringkali breakdown lagi. Tapi kalau dia sudah ada pembuktian gitu ya, pembuktian kurang lebih ya movement seperti inilah ya. Kurang lebih dia mulai bisa naik ya, tembus, mungkin ketahan di sini, retest, nah terpantul lagi baru itu mungkin akan secara risk reward lebih baik untuk kita. At least dalam market yang seperti ini gitu. Karena kita bisa lihat berkali-kali lagi dia sering kali terpukul oleh 50 atau 20, 50 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. For now gue pribadi wait and see ya. Nah, kalau buat lu yang mungkin nggak punya average di daerah 1,2 ya boleh aja pasang ke situ. Tapi buat lu yang udah buat lu sudah averaging di daerah sini ya nggak perlu diulang-ulang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan overall kalau kalian coba research lagi soal Cardano, secara fundamental they're doing good kok sebenarnya. Mereka terus improve their network gitu. Dan kalau kita lihat juga secara tim devnya mereka membantu buat orang-orang yang mungkin para developer yang kesulitan menggunakan Haskell, mereka bikin sampai course tertentu gitu supaya bisa mudah mereka membuat dApps. Jadi artinya apa? Artinya mereka niat gitu. Mereka niat kok buat orang-orang pakai network mereka. Tetapi ya seringkali investor di cryptocurrency market berpikir gini, pokoknya kalau harganya turun itu berarti projectnya jelek. That's very wrong gitu ya. Banyak kadang-kadang project yang bagus, tapi kalau lagi secara price action jelek ya sudah gitu. Kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi ya baik lagi, makanya gue selalu sarankan untuk lihat fundamental dulu. Lu suka, cocok, baru lihat ke teknikalnya. Jangan kebalik. Kalau kebalik seringkali ya itu cuma indikator kita sebagai ini aset bagus atau enggak cuma dari price action. Kalau naik bagus, kalau turun jelek. Padahal berapa banyak meme coins yang nggak ada fundamental pun naik. Ujung-ujungnya pas jatuh nggak pernah balik lagi ya. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan sebelum investasi di dunia kripto. Oke, dan selanjutnya Phantom. Kita bisa lihat Phantom is doing good ya. Overall is okay ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat di sini dia membuat high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini dia membuat higher high lagi. Walaupun belum berhasil tembus $3.15. Tapi overall walaupun tipis tapi dia membuat higher high, alias dia membuat high yang lebih baru lagi. Nah, itu selama dia terus bisa membuat higher high dan higher low, itu dia menunjukkan bahwa mereka lebih bullish gitu. Mereka punya momentum yang cukup untuk lanjut ke atas. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya koreksinya akan sampai mana? Ya, apakah akan ke MA20 di daily atau mungkin hanya H4 aja cukup? Nah, kita nggak pernah tahu ya. Makanya kadang-kadang orang yang agresif bisa lebih untung, tapi kadang-kadang orang yang agresif pun bisa hancur di market karena terlalu cepat masuknya. Itu kita nggak pernah bisa tahu siapa yang pas gitu. Makanya kalau gue pribadi sih, ya lu bisa average aja harganya. Ya, buat lu mungkin yang lebih toleransi lebih gede secara resiko, lu boleh mulai dari H4 gitu ya. Di MA20 di sini, di pantulan 20 boleh, di pantulan 50 boleh. Buat kalian yang lebih konservatif gitu ya, ya nggak apa-apa, tunggu aja di MA20 di daily. Nah, MA20 di daily berapa? $2 lebih 57 atau dibulatin aja deh $2.06. $2.60 gitu. Di 4 hourly MA20 ada di 2,90 ya, alias di $2 lebih 90 sen. Kalau MA50-nya ada di $2 lebih 63 sen gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lu yang tahu, lu tipenya seperti apa? Lebih agresif, lebih konservatif atau di tengah-tengah?
Nah, lu yang adjust sendiri, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan menurut gua, kalau BTC mulai lanjut rally dengan sangat jelas, Phantom adalah mungkin salah satu aset yang bisa parabolik, gitu. Karena dia sudah sangat dekat dan mengetok-ngetok terus pintu new all time high. Oke, dan selanjutnya Harmony. Kita bisa lihat jangan-jangan Harmony adalah ini waktunya untuk dia koreksi, gitu. Dimana kita bisa lihat kemarin secara candle-nya ya, dan sifatnya kita bisa lihat cenderung sedikit bearish, gitu. Karena kenapa? Kita bisa lihat wick-nya cukup panjang ke atas. Artinya apa? Ada rejection dari para dari para seller. Seller berhasil mereject di daerah sini, gitu. Nah, sekarang yang penting adalah buy limit-nya di mana. Nah, kalau gue pribadi, seperti yang gue bilang, kan jangan paksain beli di resisten. Gue yakin cukup banyak yang gatel waktu kemarin ngelihat sudah mendekati new all time high. Dan ada yang nanya juga ke gue, Bang, kenapa kadang-kadang kalau price discovery itu bisa kalau loncat-loncat, tapi bisa aja malah ngendet, malah lanjut lagi turun. Kenapa bisa seperti itu? Simple, jawabannya adalah apa? New all time high nggak pasti dia parabolik, ya. Karena bisa aja gini, dia new all time high, tetapi kalau volumenya kecil dan tidak ada price action yang berarti, orang akan mengartikan sebagai apa? Ini kehabisan bensin. Justru akan koreksi, gitu. Nah, tapi kalau dia new all time high dan langsung menemukan momentum, seringkali itu price discovery, ya bisa luar biasa naiknya dengan cepat. Gitu. Jadi, itu kalian harus pikirkan volumenya. Itu apakah volumenya rendah? Kalau volumenya rendah, ya siap-siap, jangan-jangan malah koreksi, gitu. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat sebenarnya waktu di daerah sini sih not that bad, ya, not that bad. Tapi kita bisa lihat hari ini mulai turun secara volume. Jadi ada kemungkinan ini waktunya koreksi. Koreksi sampai mana? Ya tergantung, bisa saja cuma di 4 hourly. Tapi kalau buat kalian yang lebih konservatif, bisa saja seperti biasa di MA20 di daily, gitu. Yaitu di daerah 0,29 atau kamu dibuletin 0,30 aja deh, biar gampang ya. Buat yang lebih agresif, seperti biasa bisa antara di MA20 atau MA50 di 4 hourly chart, gitu. Nah, MA20 di 4 hourly chart is basically now ya, di 0,34. Nah, kalau untuk MA50 di 0,31. Tinggal kalian tentukan kalian sifatnya seperti apa. Lebih konservatif, lebih agresif, kalian yang tahu, gitu. Oke, dan selanjutnya Luna. Kalau kita bisa lihat, Luna basically cukup mirip dengan Cardano secara price action ya. Sedang tertahan oleh MA20. Tetapi semoga saja MA20 ini nggak akan jadi tukang pukul. Semoga saja dia cukup lunak dan mau ditembus pada hari ini ya. Karena seperti yang gue bilang, apalagi kalau dalam kasus Luna ya, kalau Cardano technically masih quite bad gitu ya secara TA. Tapi kalau untuk Luna, kalau dia bisa tembus MA20, that's really good. Karena kenapa? Untuk mencapai new all time high nggak terlalu susah dibandingkan dengan Cardano yang masih sangat jauh dari all time high ya. Jadi kalau Luna bisa sampai tembus MA20, bukan cuma tembus tembus dan close di atas MA20, that's gonna be really good for Luna. Apalagi di sini, kalau dia bisa memecahkan struktur di sini nih ya. Karena di sini kita bisa lihat ini adalah satu resisten ya, di mana dia membuat lower high di sini. Nah, kalau dia bisa tembus di situ, artinya apa? Dia menunjukkan ke market bahwa dia cukup momentum untuk bisa menemukan new all time high selanjutnya, gitu. Jadi kurang lebih untuk Luna seperti itu, dan PR dia, gue ulangin paling simple adalah tembus dulu MA20 di daily. Ya, kalau sudah mulai tembus, nah kalian boleh mulai pertimbangkan untuk apa? Untuk beli di pantulan 20. Gitu. Jadi ada kemungkinan seperti ini nih. Andaikan dia tembus ya, tembus 20, dia akan mungkin retest daerah $91 alias si resisten di sini. Lalu dia akan koreksi dulu ke bawah. Koreksi ke bawah dan terpantul lagi di 20. Nah, itu menunjukkan MA20 berubah dari resisten menjadi support. Nah, kalau sudah seperti itu, kita boleh pertimbangkan untuk apa? Tambah posisi di situ. Jadi sebenarnya teknik analisis seperti itu ya. Teknik analisis adalah kita menganalisa mana yang tadinya resisten berubah jadi support ya. Kalau mau di super simplified bisa seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.